kata Quran, kalau Quran diperdengarkan, lo harus dengerin. Jangan Jadi kalau mau tidur. tidur jangan setel ayat kursi. Ntar lu nya udah tidur, ayat kursinya masih jalan, lu termasuk lalai, dosa tuh. Tuh. Ya untung gue berita ya. Itu gue berita nih. Untung kedokteran. Iya. Kalau urusan agama juga sok tahu gini repot kita. Oh kita ambil yang aman-aman aja nih. Tuh ada tuh momen-momen Kalau gitu. menurut gue coy biar hati tenang, lu positive thinking, mungkin azab. Itu nggak positif thinking. Aja. Enggak positif juga lah. Gitu coy. Azab. Kan azab tuh kata ulama itu manis justru. Buat ngegugurin dosa-dosa kita kan. Kalau kita lagi ngegugurin dosa-dosa. Oh betul. Sama kalau Allah rindu sama kita, Bikin sakit. dicari tuh peluang dia ngedeketnya pakai apa tuh. Kalau pakai sakit, ya dibikin sakit biar istighfar mulu. Bisa jadi coy. Tuh coy. Sayang sama gue ya Allah emang. Astagfirullahaladzim. Kan nggak mesti diucapin. Masa depan kantor aja Itu karena Habib udah ngasih tahu teman-teman gue, jadi akhirnya gue harus bersuara tentang ini. Padahal dari tadi gue batuk, diem-diem aja. Tapi gue Diam-diam ngerti aja. sih. Di kampung gue ada dokter yang spesialis jantung / masuk angin. Ada tuh Bib. Ada. Karena orang kampung gua kan Percaya? iya, kalau dia sakit kayak ya biasanya dia bilang sakit di sini terus tembus ke belakang. Itu dibilangnya masuk angin. Biasanya dikerokin, mati kan. Iya. Padahal jantung tuh. Akhirnya biar orang kenal dibilangnya dokter masuk angin / dokter jantung gitu. Oh, biar orang kayak iya deh gue datang deh gitu. Iya, sama biar orang ngerti, gue kalau masuk angin nih ke dokter mana kan biasanya lo kalau masuk rumah sakit tuh di puskesmas, di kampung-kampung klinik tuh kan banyak tuh pintu spesialis ini. Nah spesialis jantung tuh / masuk angin. Oke. Jantung kayak takutnya mahal banget nih atau takut banget nih gitu kali ya. Dibikin masuk angin. Itu teman-teman gue yang jualan jamu, malah kalau bisa toko jamunya nggak keren gitu. Nggak iya, bersih, benar, agak benar. berantakan biar Benar. orang kampung nggak sungkan mau masuk. Bener. Oh iya. Justru kalau iya. didesainnya keren, Model sekarang orang ngeri. Sama kayak restoran, coy. Oh. Ada tuh tukang soto di Jakarta ya. Awalnya tuh bagus, sepi. Tapi rukonya akhirnya gerobaknya dipindahin depan. Nah, yang tadi parkiran jadi gerobak tuh, rame. Karena orang merasa di welcome gitu. Ya ini gerobakan juga nih. Iya, terjangkau dompet lah meskipun ujungnya 35.000 juga sama. Iya. sama. Cuma beda penempatan doang, coy. Iya pasti, iya benar. Marketing sih jatuhnya. Marketing. Iya. Sama kayak inian, biasanya kalau buka puasa nih, sebenarnya good problem termasuk warkopolit. Jo, Bib, kita kadang-kadang udah pasti tuh ada komplain-komplain makanan lama. Karena kan semuanya mesen dalam waktu bersamaan. 5:30 waktu bersamaan segala macam. Iya. Pasti ada komplainan tuh. Ada Itu tuh. good problem tuh menurut gua, Iya. tapi ya emang harus kita juga bingung. Kita udah kayak kalau bisa datang jam 5 pesen makanan, ya tetap aja. Tapi kan nggak bisa kita dikte kan. Betul. Iya, yang ada apa? Telat buka. Telat buka kita. Telat buka apa? Sakit, mah sakit. Mah. Iya. Aduh, untung kita udah ready banget nih. Selip. Oh, selalu sedia gue. Proma tablet. Ini adalah tablet kunyah antasida yang cepat meredakan mah asam lambung. Oh, asam lu lambung nyelipnya di naik. situ. Ah. Gue ya. Ah. Lagi dong. Di mana kan?
Jujur gue biasa. Coba. Coba di mana? Di kantong aja. Biasa. Biasa. Nggak apa-apa coy, tempatnya biasa coy. Iya. Yang penting kan gejala mah bisa ini apa namanya reda. Betul. Iya. Menetralkan asam berlebih juga serta mengurangi gas di perut. Sama gangguan pencernaan. Iya, makanya buat teman-teman selipin tuh trauma di mana-mana untuk antisipasi. Benar. Ya, Iya. betul. Karena sakit mah bisa nyelip kapan aja, Proma proma siap siap nyelip di mana aja. Wih, canggih. Iya. Tempat biasa lagi. Kalau gua nyelipin biasanya di dalam sarung sih. Anak santri ya. Iya, kalau santri Santri gitu. gitu ya? HP gua jujur di dalam sarung. Yang kita dulu inget ya, Bebe? Apaan masa lu tiba-tiba Masa di santri nggak ada yang- samaan lu. Emang di mana kalau boleh tahu tuh? Di Jawa Timur sama Apaan sih namanya Dul? pesantren yang bagus. Apa sih namanya Dul? Gue di Madura pesantren. Sama Beaver? Apa namanya? Abang-abangan gue kakak kelas. Oh kakak kelas lu. Jujur gua Senior. Jawa Timur sih, gak Madura. Asalnya Madura. Asalnya Madura. Jawa Timur, cuman bahasa sama budayanya Madura. Oh. Jawa Timur. Lu podcast udah berapa tahun? Green Boy berapa tahun? Green Boy baru 2022. 2022, 3 tahun. Iya. Masuk tahun keempat. Tahun keempat. Eh. Pernah ngulik nggak Gus Gofar? Anaknya Kiai. Oh tahu. Lu tahu? Itu tahu. Tahu. Punya pesantren di Bogor. Punya pesantren. Iya, Orang Gus kalau ya. punya pesantren anaknya Gus. Gus. Iya. Anak Kiai biasa dipanggilnya Gus kok. Itu kan biasanya kita tuh waktu kecil dipanggil Sayyid biasanya karena keturunan Nabi, dipanggil Iya. Gus karena keturunan Kiai. Iya. Itu kan sebenarnya bukan karena hormat ya, tapi lebih ke kayak ngasih tanggung jawab biar lu jadi bener. Iya betul. Lu anak Kiai Kayaknya nih. agak gagal sih. Agak gagal. Iya. Ini kayaknya bukan yang pengemban tanggung jawab ya. Udah dikasih Gus masih aja. Gus Ilman. Gus Ilman. Kalau dia serian. Ada serinya sama Gus Hiding. Boleh. Iya. Wajib lu pernah waktu ke rumah Pernah nenek gua, iya yang betul. pesantren Di ini. Bogor iya pernah. Pernah waktu kecil lu? Waktu itu kan waktu rumah nenek gua di Cibeduk. Pesantrennya di situ, Bib. Pas gue lagi, anak-anak lagi mau sama keluarga lagi mau sholat maghrib, Wanda kemana nih? Ya Allah, teman gue yang satu. Justru gue ditinggalin, wudhunya jauh. Wudhunya jauh. Jauh. Tinggalan. Tumen masjid dulu nomor wudhunya jauh. Jauh ya nih pesantren soalnya Bib. Yang sistem kolam apa sistem keran nih? Jujur menuju ke tempat wudhu keran ada becekan air. Umum. Biar bersih karena kaki kita. Iya, bener. Kayak di Pusir Puncak. Kebetulan nih, makanya nih kita udah punya banyak Gua ini. dong satu dong. Oh iya. Nih, satu buat Habib Jafar nih. Pegang Bib. Bah. Taruh sini kita. Tapi polos aja, coy. Ya. Puasa betul. Kata Nabi, Apa tuh? kalau matinya karena sakit perut berpotensi sahid. Iya betul. Sakit perut. Iya. Tenggelam, Meninggal di air. kebakaran. Iya. Tenggelam kebakaran berpotensi sahid. Nih, soalnya itu kan kalau gua ngelihat tipikal-tipikal ini ya sejujurnya, tipikal-tipikal mati yang berat banget. Soalnya orang kan kalau sakit perut tuh, berat banget sih. Gua Pikiran, kalau- soalnya pikiran ya? Iya, pikiran sama ini sih. Iya, jadi kepikiran kayak sejengkal lu udah mati. Sama ini juga sih kayak apa? Gua kalau sakit perut nahan buang air aja, Iya. wah itu udah nggak enak banget. Apalagi yang kayak mah gitu. Iya. Kita selalu sedia proma. Benar. Sama melahirkan, kalau kita lagi istri kita ngelahirin anak lu meninggal, syahid tuh. Oh, yang itu ibu melahirkan anak meninggal. Saya iya, gue juga baca. Dua-duanya. Iya. Anaknya juga? Iya dong.
Tapi ada juga yang anaknya selamat ada. Oh iya, ada ibunya doang yang meninggal. Iya, mati syahid tuh. Itu mati syahid. Iya. Mati saya. Tenggelam juga tuh, Bib. Tenggelam. Belum juga. Kesian tuh orang tenggelam Iya kan sih. tersiksa banget. Oh, itu udah Nggak perlu lu kayak Masa di praktek. dipraktekin? Enggak, maksudnya gue kesiksa gue pengen tahu. Maksudnya Lu kan jangan kan itu. Lu mimpi tenggelam aja kesiksa. Iya. Iya. Kesiksa. Benar. Mimpi tenggelam. Itu biasanya kalau mimpi tenggelam tuh, Kita kayak mau jatuh ya? iya, kayak gitu. Tolong. Gue apa kan? Tolong. Kita kemarin habis bahas mimpi. Jadi gue pernah mimpi, gue bangun ngelihat gue lagi tidur. Iya. Iya. Padahal mimpi tuh. Iya. Tapi gue bangun kayak ngeliat gue lagi tidur. Tuh deg-degannya minta ampun tuh. Iya. Tapi pas bangun, alhamdulillah mimpi gue bilang. Kayak lu udah dipisahin tuh raga sama arwah kayak lu gitu deh. ya. Iya. Tinggal ya. Iya. Serem sih coy. Lu mimpi ngeliat lu tidur itu serem sih. Serem. Tuh kita bahas tuh kemarin tuh. Ini kalau di Quran tuh, lu kalau tidur dengan mimpi indah atau gak mimpi yang enak banget, itu karunia. Itu Allah bahas di Quran. Di antara karunia Allah tuh ketika perang berkecamuk, lu masih bisa tidur tuh. Karunia. Iya. Kita kan tiap hari perang ya, Iya. kayak di jalanan, kerjaan. Iya. Kalau dikasih karunia bisa tidur tenang tuh, itu dari Allah karunia yang besar tuh. Gue punya tuh soalnya teman yang apapun masalahnya jam 9 tidur, bisa tuh tidur. Bib, sebenarnya karunia itu kan datang dari Allah ya Bib. Ketenangan. Tapi seringkali kita dapat partner sekamar yang tidak membuat kita tenang. Kasih tahu. Bib. Saya roommate dia selama bertahun-tahun. Kebetulan culture dia dan habit dia dalam tidur itu umum alias satu lampu nyala. Sementara sunnah Nabi adalah Gelap. gelap. Itu satu udah astagfirullahaladzim. Lampu nyala. Ya. Yang kedua. Setelah ayat kursi nggak apa-apa. Ya, enggak denger dulu. Ya tungguin setelah ayat kursi juga salah lu. Itu salah juga. Soalnya kan kata Quran, kalau Quran diperdengarkan, lo harus dengerin. Jangan Jadi sampai kalau mau tidur. tidur jangan setel ayat kursi. Ntar lu nya udah tidur, ayat kursinya masih jalan, lu termasuk lalai, dosa tuh. Tuh. Iya, untung gue berita ya. Untung gue berita nih. Untung gue berita. Tolong aja Dia Berikut YouTube debat politik, Bib. Rocky Gerung. Loudspeaker. Volume pol keras. Saya Yang- di sebelahnya. Yang bikin Rocky Gerung kaya tuh. Soalnya kan nggak di skip nih iklannya. Iya. Dia udah tidur. Tapi bukan channel dia sih, Bib. Dia kita pengen tenang, tapi partner tidur suka ditambah doi ngorok. Ngoroknya kenceng banget. Siapa yang mau tidur ngorok? Ya Allah, gue pengen tidur bisikin orang dong. Nggak ada yang mau dulu, nggak ada. Tapi kan ini coy, maksudnya kalau itu udah sampai ganggu orang lain, Tuh. lo harusnya muhasabah gitu kan, banyak tuh cara-cara untuk ngindangin rokok ngorok tuh. Ngorok. Udah. Ada sekarang bahkan ada alatnya gitu kan. Udah, gue beli, Bib. Nah, Kayak gini. yang mana? Mahal Coba gue beli 9.000. Kayaknya kurang sih. Bukan gue, maksudnya bukan gue. 9.000 mau selesai masalah ini. 9.000 kayaknya nggak berhenti nih masalah kalau dia 9.000. Berarti lu yang bikin dosa coy kita nggak bisa tidur tenang. Nyenyak kita. Ya udah, next gue sendiri kok gitu. Oh, enak gitu Ya, ya. emang enak. Kita harus muhasabah. Gue nggak selama ini, mohon maaf, gue udah nyakitin lo selama kalau kita di luar kota istirahat. Ada baiknya ke depannya kalau emang kita ada kerjaan luar kota, gue sendiri tidurnya. Gitu, yang benar gitu, Bib. Iya. Ngobrol ya. Itu, benar. Kalian berdua deh. Coba. Tuh, emang mereka nggak mau. Gue mau, tapi bunyi Mau karena selalu Gua mau. dijadiin ini kayak masalah. Padahal yang diatur tempat tidurnya gue. gue mau berdua. Ya iya, gue kan mau Tapi- nih. lu kenapa enggak? Ayo. Iya, gue ganggu dia juga. Maksudnya biar gue sendiri, gue nggak ganggu orang lain. Kau dia ganggu gue juga dengan cara Nah gini, pilih aja.
Lu nih. Ini Ya udah, berarti nggak masalah nih, Bim. Ya? Lu Habib saksi. Udah jadi masalah. Kalau menurut gua solusinya nggak gitu sih. Cok. Gimana? Maksudnya solusinya tuh nggak di luar. Harus elunya yang dibikin nggak ngorok. Soalnya kan Gimana, Bim? suatu hari lo kan pasti akan ada momen-momen lo harus tidur sama orang lain. Ya minimal sama bini kita, Iya, sama benar. anak kita. Atau di momen-momen tertentu harus tidur sama orang lain juga kan, lagi kerja di mana. Jadi solusinya harus kitanya berubah sih. Dan ngorok itu tuh tanda penyakit, coy. Iya kan? Iya, tubuh lu tuh alarm. Ngorok tuh alarm. Sakit. Ebola ya? Enggak, bukan. Jangan. Antraks. Setan gua kadang-kadang. Lu pernah kan, Jo? Di rumah deh? Kayak gitu gak? Dari dulu? Bener gak? Iya, telat. Iya, sama, Jo. Padahal ya, gue bersaksi nih. Kalau perlu gue bersumpah. Ini kok ngorok juga sebenarnya. Cuma gue gak pernah bahas aja. Ya tapi nggak segede. Iya, tapi kita belum bahas. Maksudnya Dia juga beda. Iya, sebenarnya kita tuh begitu. Sampai Kesan sebuah aib besar banget. Saya berjanji. Maksudnya gue nggak mau ngomongin ngejelekan teman tidur gue di ruangan. Ya udah gue pendem aja gitu. Bagus Kalau- sifatnya nih, Bib, menjaga aib temen nih. Iya. Bagus sifatnya, Bib. Kalau Keren nih. emang itu ya nggak apa-apa. Ah. Padahal ada bukti videonya juga. Suatu saat bakal keluar. Oke. Coba. Bakal keluar suatu saat. Disimpan. Tapi harus tidur sesuai sunnah. Iya, betul. Sunnah gimana, Jo? Bib, tidur madep kanan ya? Bib ya? Iya. Kanan gini. Telak. Kalau gue Terus kalau selalu mimpi buruk Kiri. bukan ngeluarin kayak Ludah. apa ya? Iya kan sampai ludah sih ya. Ludah. Ngiler. Iya, ngeludah ke kiri. Oh, kalau mimpi buruk? Iya kalau mimpi buruk. oh gitu. Sebenarnya begitu. Oh. Kalau Sama misalnya ini, lu kalau baca doa tidur tuh, unik tuh. Bismika. Apa? Maya. Wah, Bismika. Betul. Ya, gue dia Gus. Di sana, nah, kita diajarin nyebut tidurnya tuh amun. Amun tuh mati. Oh. Makanya Quran bilang, lu kalau tidur itu sebenarnya pembelajaran untuk mati, setengah mati. Roh lu dipegang, terus ketika bangun dilepas lagi. Kalau mati dipegang terus, nggak dilepas lagi. Jadi rasanya tidur sama rasanya mati itu Mirip-mirip. sama, karena rohnya dipegang sama Allah. Makanya tidur lu jadi enak kalau lu siapin dengan baik, mati juga jadi enak kalau lu siapin dengan baik. Jadi sebagaimana bisa tidur enak, mati juga bisa enak tuh. Soalnya kan biasanya kita nganggep, wah mati serem-serem. Nepok aja. Pengingat, coy. Pengingat. Berarti pengingat buat lu persiapkan dengan baik. Itu siapin dari sekarang. Padahal dia. Jujur gua kostum, gua di briefing sih sama teman-teman di kantor. Bib, pakai sarung sama baju koko. Kayaknya ini pertama kali gua baju koko. Kalau bukan gua gini ke Habib Jindan, pengajian, Ini kajian. jarang, Pak. Biasa bebas, jarang. Justru casual. Casual aja, Bib. Gua di briefing sama orang kantor. Mau ketemu sama orang-orang baik katanya. Amin Gue kesini gila. Gue masih kalah nih kostumnya. Kita menang di Ini konten. jangan Betawi nih. Mukanya hijau bau. Ponakan Jampang nih. Tadi mau pakai golok di sini aja nggak Apa? boleh. Apaan Kenapa? jawara? Enggak lah. Jatuhnya jawara. Kalau jujur caleg PKS. Nice. Pakai bener. Habisnya, Bib. Iya. Siapa yang ketua Iya. PKS? Dia Al-Jufri itu. Salim Al-Jufri. Iya, Habib Salim. Jo, cocoknya di samping Antam nih. Taruh agak gede. Banner Oh, billboard. iya, Iya. benar. Tapi ngantang. Iya. Jadinya antum dong. Iya. Ntar podcast ada yang komen nih. Apaan? Habib Jafar, Gus Hilman, Gus Lubis, Gus Suran. Wah, hai. Baru. New sekali. Tradisi orang baik sih. Cewek. Masang foto-foto. Iya. Gua kantor gua, rumah gua, foto-foto ulama, habaib, kiai. Ini ada. Iya. Iya kan gue daripada juga. Terus tiba-tiba pas Habib balik ada foto Wancoy di tengah-tengah ulama itu gimana itu?
kaget sih. Gagal. Ini kata siapa? Di sampingnya ini kan Habib Umar, Habib Salim gitu kan. Kode wancai tiba-tiba. Iya. Tapi kan kalau pasang foto lama tuh pertama biar kita ingat mati, jadi memperbaiki diri. Yang kedua kata Nabi kan kita dikumpulin sama orang-orang yang kita cintai. Ya. Nah biar di akhirat ngumpul, di dunia kita kumpul, gak mungkin secara fisik karena sebagian sudah meninggal, sebagian tinggalnya di tempat yang jauh, kita kumpul sama fotonya gitu. Untuk mengingat. Iya. Jujur kalau ada foto Wancoy bagus juga. Ingat sakit. Jadi ya kita olahraga terus. Betul. Jangan Karena pakai emang dia gue nih. seminggu sekali sakit. Iya. Sekali. Makanya lu selalu sedia promah kan. Benar. Ketika misalnya, tuh masih. Coy kunyahin coy. Gak perlu diisep. Bisa isep juga. Iya memang, ini kan proma tablet tuh kan tablet kunyah antasida. Iya. Tablet hisap antasida, Iya. ya nggak apa-apa juga. Iya, makanya. Iya, tapi kan kunyah aja langsung. Udah sih. Telan coy. Iya, tapi gue mau itu. Roma ini emang ini ya salah satu penanda Ramadan sih menurut Wah, gue. benar Iya nggak sih? Benar. Kita lihat iklan Deddy proma. Mizwar. Deddy Mizwar. Deddy Mizwar. Kita lihat Kalau udah proma ada mau Deddy- buka nih. Iya. Kalau udah ada Deddy Mizwar, oh Ramadan udah deket nih. Iya. Iya, muncul lagi tuh. Tapi mungkin Gopal belum tahu Bib, salah satu ciri daripada penghuni neraka kan orang yang nggak pernah sakit ya Bib ya. Berarti sakit mulu. Ini Oh berarti gak usah khawatir coy. penghuni surga. Nggak Ya Bib, ya. khawatir. Sakit mulu berarti kan sayang Allah kan. Dirindukan sama Allah. Kata Nabi salah satu ciri daripada penghuni neraka nggak pernah sakit perut, nggak pernah sakit sakit demam. Hai anak sehat. Masa begitu? Hai anak sehat. Masa rendek dia. Dia ngomong hai anak dan biasa hai ahli neraka. Gila banget. Nabi, kata Nabi, yang paling rugi orang yang dikasih sakit tapi gak ngerubah dia jadi baik sih. Nggak ngambil hikmahnya. Iya. Dulu ingat nggak janji kita 2019 2020? Oh betul. Gimana nih kita gak bisa ke masjid karena COVID? Iya, Wah masjid iya. jadi kosong, Oh, nggak bisa iya. berangkat umroh, Iya. nggak bisa haji. Iya. Sekarang masjid tetap kosong, nggak COVID, iya nggak? Punya duit, gak umroh, gak haji. Ayo bareng kita, ayo. Kok bareng kita emang bareng? Oh, yang bareng. Yang bareng. Gua rasa ya, Green Boys umroh ada di Vel Epstein sih. Nggak ketebak. Itu nggak ketebak. Ada di Vel Epstein. Gua kira ya. Kalau diteliti itu kan banyak banget ya. Bener. Gua kira ada Green Boys umroh sih ada sih. Ada sih. Direncanakan tuh. Iya coy. Tapi umroh jangan lupa selipin promah juga kita ya. Pastinya. Wajib sih, wajib Pasti. menurut Oh, gua. iya, wajib. Obat tuh salah satu temen umroh ya, Sarjojo ya. Betul. Wah, kalau enggak ibadah kita jadi gak maksimal, Pak. Iya benar. Takutnya lagi makan segala macam. Kita lagi fokus jalan. Jalan tuh katanya jalan. Ini benerin dulu boleh. Lagi fokus jalan tuh. Tawaf jalan. Ini kan pas jalan fokus. Tawaf. Tapi kalau dari tampilan luar nih, maksudnya dari luaran ya, kita gak mau ngejudge orang, tapi buat seru-seruan aja. Ini kan kayak susunannya gua Ustadz Jojo gitu. Kalian yang tahu kan di antara kalian. Kira-kira nih kalau tempat duduk berdasarkan kualitas imannya gitu, atau agamanya. Ini udah benar nggak? Iya juga. Abi juga ya. Kalau ujung dan ujung gue bisa bilang iya. Kalau cing nasi gue iya. Kalau Harusnya gue malu gitu maksudnya. ini. Iya maksudnya. Kalau menurut lo bener, gue malu tuker. Enggak ini maksudnya. Ini. Iya kalau ini. Ini udah pasti benar. Kalau ini Ini harus tuker. Biasa aja, biasa aja. berarti wajah di atas lo. Enggak apa-apa itu kan Allah wala. Iya benar nggak? Betul. Tapi kalau vote gue berani fight. Itu gue berani pertarung. Maju bener. Air nih maju. Tapi bener, kayak cantik sih tapi jelek mutlak sih. Tapi
kan jangan salah kan. Bisa jadi ngitungnya dari sono. Oh, bisa Betul. juga. Iya kan, waktu bisa mengubah orang. Makanya kalau Betul. kita di sini jangan sombong, kalau di sana jangan putus asa kan, biar Betul. bisa. Gue juga dulu nyuri rel ketika kecil. Ini terakhir. Iya, rel kereta. Besi. Waduh. Oh iya. Ngaku. Iya, maksudnya gue pengen ngasih kayak biar gak putus asa orang-orang yang sekarang mungkin masih dia Nyuri rel. iya masih gelap hidupnya, biar dia punya motivasi. Iya. Apaan gue lagi? Gue gak pernah nyuri rel. Iya, maksudnya keluarlah dari lembah hitam dulu. Apa? Udah kagak dong. Untungnya udah enggak. Iya. Nah, sekarang gua kalau misalkan mau berbuat yang jahat-jahat gitu, ingat masa lalu gua aja. Kenapa? Ya maksudnya hidup ini udah sebegitu membahagiakan buat gue, buat keluarga gue, orang pada seneng lihat gue sekarang. Masa gue mau kotorin lagi sama kejadian gue pada saat itu kan enggak. Mendingan sekarang kita ngomongnya datar aja. Bumi datar maksudnya, flat earth. Bukan. Maksudnya jangan zep gitu, jangan ke bawah-bawah lagi. Nggak dibawa kan pengingat, coy. Pengingat, makanya masa lalu gue punya Iya. pengingat. Masa lalu gue yang kayak begitu. Tapi gini, Jo. Bib, gue tuh kadang-kadang kalau gue males kerja, kalau gue ya malas bikin kayak gini gitu kan. Gue selalu ngeliat video gue yang dulu-dulu. Kayak, wah ini lagi gila-gila semangat ini. Lagi ini. Gue balik lagi tuh ngeliat gue yang dulu gitu. Semangatnya lagi gila. Nah, tuh memicu lagi tuh. Kembali lagi jadi nggak males gitu. Kadang-kadang kayak, ngapain sih gitu. Udah terlena sama pekerjaan sekarang gitu kan. Gue ngeliat lagi video zaman dulu tuh tahun 2014, 2015 gue tuh video tuh. Wah, Gofar zaman BU nih kayak gini nih bentukannya nih. Jadi gue lihat lagi tuh. Jadi itu termasuk healing gue, Bib. Iya. Bahkan salah satu porsi yang paling banyak di Quran kan gitu, nyeritain masa lalu. Walaupun nggak ada sampai fotonya ya. Tapi yang lebih real aja ada. Mayatnya Firaun masih ada sampai sekarang di Mesir. Iya. Lu ziarahi bukan buat doa ya, buat Lihat. ini jangan sampai begini nih hidup kita nih. Tapi boleh dilihat begitu. boleh dong. Kayak di museum gitu Di berarti. Beb? museum. Oh. Diliatin, maksudnya kayak wah jangan sampai begini nih kita nih hidup nih. Lu datang gini gak? Kakek. Gua bisa. Kakek gue jauh banget. Kakek gue jauh. Cucunya Firaun. Maafin aku, Kek. Jangan coy. Jangan gila. Itu berarti utuh jasadnya tuh. Utuh. Sampai sekarang, Bib. Iya, itu bagian dari kemuliaannya Allah kan. Allah Yang yang dikasih jaga. tahu gitu Yang ya. jadi contoh. Bahwa Al-Quran bukan fiktif. Oh, Ini ada iya, buktinya, ada buktinya. otentiknya. Lautan yang terbagi dua, yang satu Itu air- gimana kok sekarang ya? yang mana? Laut mati. Laut merah. Ada di Afsal kalau nggak salah Beb ya. Afrika Selatan ada. Oh. Jadi terbagi dua, ada nggak nyampur di airnya. Yang Airnya satu nggak air nyampur. tawar, yang satu Oh, air gitu. asin. Oh iya. Iya. Main di Namanya Payau. Rahman tuh. Iya benar. Payau di Benar. tengah-tengah gitu. Pertemuan antara air laut sama Enggak, bukan Enggak, tapi payau. bukan payau. Bukan payau. Ini Tapi betul-betul kayak kepisah Di laut. garis gitu. Kayak kepisah garis. beneran. Tapi di laut coy. Kalau bisa kan mau arah nih, Iya. masuk mau ke laut, Iya. tengah-tengah Iya. tuh. Ini nggak di tengah laut coy. Oh gitu. Oh tuh di sini tuh. Iya. Buat bukti bahwa Al-Quran bukan hoax nih. Ada buktinya. Kalau mau cari kebenaran, ini dia buktinya. Gitu. Kalau yang sahabat Nabi Talha juga kan katanya jasadnya masih utuh. Siapa? Karena saking baiknya dia Talha apa siapa gitu namanya. Bener nggak? Enggak sih. Dari mana bisa nanti tanya. Gua gak ragu Enggak, sih gua karena nanya, ini gua berdua. nanya. Gak tahu, gua gak ragu. Talha apa Kalau namanya? pamannya Nabi Sayyidina Hamzah iya Bip ya. Iya. Nah Itu waktu utuh itu juga. tahun 2000 sekitar 20 tahun lalu itu kan ada di Uhud kan, beliau meninggalnya kan Sayyidina Hamzah tuh di Uhud. Itu pernah banjir. Mayatnya kan jadi keangkat. Telok masih utuh sampai sekarang. Oh iya. Masih utuh. Itu yang gue tahu tuh pas gua haji tuh, pas gua haji tuh kan dibukain makam-makam di Mekah, Di Ma'la. di Ma'la. Itu jasadnya Mbah Maimun Zubair masih utuh. Makanya akhirnya nggak dibongkar, ditaruh lagi. Akhirnya sekarang udah paten makamnya di sono. Tapi nggak diperlihatkan. Nah kita mah bisa lihat. Oh Bisa. nggak diperlihatkan Iya, ya. nggak perlihatkan. Maksudnya waktu dibongkar tuh ada beberapa teman gua yang jadi petugas haji yang dia ngelihat utuh. Buset. Nah kalau ya
Kalau yang bikin makam-makam palsu itu gimana tuh? Hmm. Terus diduitin, kan banyak ya di Indo ya. Sobat ialah hadir dalam senang dan suka. Sobat ialah hadir dalam duka nestapa. Sobat ialah hadir dalam gundah gulana. Sobat teman sembuh dan luka. Sobat Jannah kita berteman dalam dunia. Sobat Jannah kita berkawan sampai akhirat. Sobat kita sahabat selamanya. Aku adalah magnet uang. Uang datang kepadaku dengan jumlah yang besar layaknya air bah. Wah, udah gila temen gua. Coy, lu kenapa coy? Kagak kok, ini namanya afirmasi positif. Jadi kemarin itu gue nonton dari motivator TikTok buat narik rejeki. Pokoknya lo harus ikut ya. Kataku coy, ntar alam semesta ngirimin kita utang yang banyak lagi. Ya ilah, ayolah kok, ini gratis, nggak ada bayar-bayaran dah. Pokoknya nanti begitu kita berhasil, kita bakalan kaya raya kok. Ya, mau ya? Bener lo jangan gagal lagi. Iya udah. Ya udah, pokoknya lo ikutin gue nih sekarang. Iya. Ya, tangan ke atas kok. Saya layak kaya. Saya layak kaya. Kami pantas kaya. Kami pantas kaya. Nggak ada apapun yang datang kecuali uang. Gak ada yang datang apapun kecuali uang. Rekening kita gemuk. Rekening kita gemuk. Permisi, Bapak Wanda ya? Waduh. Coy, jangan-jangan dia debt collector lagi. Bosnya kayaknya dah nih. Enggak sih, tapi kayaknya kok. Yakin lo? Iya udah santai aja dulu. Oh, bukan. Saya bukan penagih, Pak. Saya dari notaris. Oh iya. Saya mencari ahli waris atas nama, bentar Pak, Linda Davis Caniago. Ahli waris tercatat di dokumen saya adalah bernama Mahesa Yuanda. Lah, iya. Itu bener saya, Pak. Dia nih pak. Tapi ngomong-ngomong, Linda itu siapa ya? Oke, di sini saya jelaskan ya Pak ya. Kalau Ibu Linda Davis Caniago itu adalah istri dari chef ternama di Sumatera Barat. Dan menurut data saya di sini, Pak Wanda ini adalah ponakan jauhnya yang dipercaya untuk warisan karena mereka tidak punya keturunan atau anak. Jadi saya kesini mau memastikan dulu. Ya. Kalau sudah pasti, lusa kita janji di kantor. Bener Pak. Saya Mahesa Yuanda, Pak. Oke. Kalau gitu, confirm. Ini suratnya pegang dulu. Oke. Kalau gitu saya permisi dulu. Terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yes. Afirmasi gue tembus. Oh! Jackpot, coy. Kaya raya kita. Coy, kita udah girang aja. Iya. Tapi lu cek dulu Oh dah. iya, oke siap. Nih gue cek dulu ya. Iya. Gue demen nih. Oh beres, udah positif kok. Jadi sebenarnya di surat ini nggak pernah ngebicarain yang namanya angka kok. Tapi yang jelas dari Ibu Linda tadi menyerahkan kepada Mahesa Yuanda Putra. Udah jelas ini duit dan ini miliaran. Udah yakin gue kok. Bener lu ya. Yakin gue. Coy, ini duit depan mata gini. Ah. Ntar lo lupain gua lagi coy. Tenang aja kok, kita itu brother. Susahnya gue, susahnya lo. Kalau gue udah miliarder, masa lo kagak? Tenang. Gue demen. Emang bener deh. Kalau semesta udah netepin jadwalnya, rezeki nggak akan kemana. Hai. Rezeki nggak ketuker ini dia coy. Betul. By the way nih. Ah, Ntar kalau kita dapat duitnya, lu mau beli apa?
Kalau gue yang jelas iPhone 18 udah pasti kok. Belum keluar, coy. Kita bisa pesen, tenang aja, entar kita custom. Iya. Bener. Terus kalau untuk ngomongin mobil nih kok, gue kayaknya udah Lamborghini sih. Lamborghini gue. Iya lo. Lamborghini gue. Yang pintunya ke atas. Betul, pokoknya gue pengen banget narik pintu mobil itu ke atas. Iya. Gue kuda jingkrak. Kuda jingkrak. Ferrari. Bener. Ferrari. Gue udah ngebayangin nanti kita konvoy di depan Senayan City. Bener kok, pokoknya ntar Sudirman begitu sampai patung kita jalan mundur sampai Monas ya. Iya. Bener. Terus kalau sepatu apa kok? Sepatu. Dari dulu cita-cita gue, coy. Jordan 1 yang bekas dipakai dia. Wah, rare banget itu. Tapi belinya di mana lo tahu? Internet sih. Internet, mudah-mudahan dapet ya. Ya udah gampang. 1 gue. Kalau lo Jordan 1 yang pernah dipakai, kalau gue kayaknya pengen yang modelan Pak Hotman Paris kok, yang sepatu ada duri-durinya. Ah, gue lihat tuh. Iya, Lu demen kayaknya tuh emang ya? enak banget tuh dipakainya. Boleh. Iya, betul. Aduh, mobil udah, sepatu udah. Kalau liburan mana, coy? Liburan Gue yang pastinya udah pasti ke Bali gue. Bali Ke ya? Bali udah pasti kayaknya setiap minggu kayaknya gue pulang pergi ke Bali. Oke, Nah, Bali. terus selain pulang pergi Bali, ke luar negerinya gue ambil Islandia, Hungaria ataupun Bulgaria. Bulgaria. Iya, gitu. bener. Gue mau lihat yang namanya aurora gitu kok. Akuin. Iya. Malam warna-warni. Iya. Gitu. Kalau rumah, coy? Rumah udah pasti lah kok. Harga tanah paling mahal di Indonesia itu ada di daerah Menteng. Gue mau persis ambil rumah sebelah rumah Pak CT pokoknya. Bentar. Kayak familiar dah. Jangan. Udah. Gak usah disambung-sambungin. Jangan. Ntar ada panjang kalau itu. Iya. Pokoknya mulai sekarang lo deket-deket gue aja. Oke. Gue bakal bisa ngerubah hidup lo dari yang gimana jadi kaya raya kayak gue. Ya? Oke. Gue demen. Ya, orang kaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, happy sekali. Senang melihatnya. Iya nih Dul, gue dapet kabar baik, gue dapet warisan. Alhamdulillah. Miliaran. Kita resmi jadi crazy rich. Alhamdulillah. Tapi ingat, harta itu titipan. Iya, pokoknya tenang aja Dul, kita berdua bakalan jadi orang baik. Kita bakal nyumbang-nyumbang ya kok. Benar. Senang mendengarnya. Ngomong-ngomong sudah pada berbuka kalian? Kalau buat ngebatalin terus terang udah, tapi makan beratnya belum ya kok. Iya, belum. Oh, Riko kenapa? Kayaknya mah gue kumat deh, Pai. Tadi telat makan juga lagi deg-degan lagi gue. Tenang saja, saya orang yang selalu siaga. Selalu selipin promah. Kasih, Pai. Kalau gitu sih gue juga ada Dul. Tuh. Wah, keren banget. Thank you ya, Pai. Karena emang sakit mah bisa nyelip kapan aja. Dan promah harus siap nyelip di mana aja. Betul kok. Betul sekali, karena promah bantu redakan perih dan kembung sebelum makin jadi. Silakan makan. Oke, baik. Gimana? Udah enakan? Enakan banget, udah mendingan, Pai. Alhamdulillah. Tapi ingat, kalau kalian punya uang, jangan lupa untuk melunasi hutang, menolong orang, dan memperbaiki hidup. Ingat ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.
Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Tenang, Pai. Insya Allah yang namanya berbagi itu merupakan naluri kita ya. Benar. Syukurlah kalau begitu. Saya senang mendengar kabar dari kedua sahabatku. Semoga barokah selalu ya. Amin. Saya pamit dulu. Siap, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kita bakalan jadi orang kaya banget, udahku. Coy. Tenang aja, ah. Gue saudara lu kan? Udah, kan gue bilang, lu tetap brother gue. Mau susah, mau gampang, mau senang. Pokoknya lu brother gue. Dan si Bu Linda itu, gue udah yakin banget itu emang saudara jauh gue. Bener. Kita jadi kaya banget deh, pokoknya. Sobat Tiljana, kita berteman dalam dunia. Sobat Tiljana, kita berkawan sampai akhirat. Iya. Dosa banget tuh kali Bib ya. Iyalah, pertama ada yang benar-benar buat cari duit dia, dan itu betul-betul palsu. Ada yang kayak dilakukan almarhum Gus Dur. Jadi sebenarnya itu makam orang mulia, cuman kan layak riful wali ilal wali. Yang tahu wali itu biasanya sesama wali. Nah, orang kampungnya nggak tahu nih orang baik nih nggak tahu. Nah, Gus Dur pas ke sana tahu sejarahnya. Hanya kata Gus Dur, ini makam rawat dong, ini orang baik nih. Dan efeknya akhirnya itu jadi strateginya Gus Dur untuk membangun ekonomi satu wilayah. Dengan gitu kan banyak yang ziarah, ekonomi hidup, bahkan keimanan, keislaman kadang hidup. Kalau udah ada makam gitu, akhirnya dia ngontrol tuh orang-orang pada jadi baik. Gitu. Kalau yang buat kepentingan pribadi jangan. Kalau kepentingan pribadi jangan, tapi kalau untuk kepentingan kayak masyarakat, jadi UMKM tumbuh gitu, jadi wisata religi kan akhirnya. Dan itu uniknya, yang mati bisa ngidupin yang hidup kadang nggak bisa ngidupin diri sendiri bahkan kan. Iya. Iya nggak sih? Benar. Ya sama lah imannya sama ada Bib satu jamaahnya Bib umroh bapak Bekasi. Kan Sayyidina Abu Bakar kan katanya kalau imannya itu ditimbang kan dengan imannya seluruh manusia akhir zaman kan semuanya kan tetap lebih berat kan Sayyidina Abu Bakar. Nah bapak Bekasi ini sama. Alias dia bilang gini, iya saya kalau ngeliat Ka'bah juga kagak percaya nih Ka'bah ada katanya. Wah. Telek bilang, Pak kan ada TV Pak bisa. Kagak kita nggak percaya mah namanya katanya orang Tat. Oh pengen dia sendiri dia. Iya, akhirnya nih saya percaya nih sekarang ada Ka'bah nih lihat baru saya percaya saya ada Ka'bah katanya. Wow. Sebenarnya dia harus sentuh sih. Siapa tahu hologram, AI, Imam Sayyidina Abu Gambar. Tapi sebenarnya nih, ziarah itu sebenarnya boleh apa enggak sih? Ada yang bilang enggak, ada yang bilang boleh gitu. Dulu itu sempat dilarang oleh Nabi ketika imannya orang Islam belum baik. Takutnya akhirnya jadi berharap kepada kuburan. Tapi ketika iman udah mulai baik orang-orang, maka Nabi nyuruh berziarah. Makanya bahkan Nabi banyak di momentum Nabi berziarah. Di antaranya ada tukang sapunya di sekitaran masjidnya Nabi Muhammad. Ada perempuan kulit hitam itu tukang sapu di sekitaran masjidnya Nabi Muhammad. Baki ya. Iya, ketika Nabi Muhammad keluar kota, beliau sakit dan meninggal. Pas nyampe, kemudian beberapa hari Nabi kok gak ngeliat tukang sapu itu, kata Nabi. Kemana? Ummu Mahjan namanya. Ditanya ke sahabat, oh iya udah mati Nabi. Kenapa gak dikabari? Ya tukang sapu doang Nabi. Masa kepala negara ngurusin tukang sapu? Prabowo kan nggak tahu tukang sapu di depan istananya tuh, pasukannya tuh siapa kan? Lah kata Nabi, enggak, sekecil apapun kebaikan orang kita harus hargai. Kemudian kata Nabi, anterin gua ke kuburannya. Kemudian Nabi berdoa di kuburannya Ummu Mahjan. Oh sempat dilarang karena keimanannya belum kuat. Karena keimanannya belum kuat. Nah, dan ini sih kayak mau Ramadan kemarin kita kan ziarah. Itu pertama ya yang pasti buat ngingetin bahwa kita suatu hari akan diziarahi, akan mati gitu. Jangan aneh-aneh lu hidup gitu. Lalu yang kedua ngambil pelajaran ke orang yang udah meninggal. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Yang ketiga biar gak nganggep yang udah meninggal tuh abis gitu. Dia cuma pindah. Jadi silaturahmi harus tetap dijaga.
kita sama orang tua kita mungkin lagi di kampung kan kita tetap silaturahmi pakai handphone karena mereka cuma berpindah kan. Nah ini cuma berpindah alam aja, jadi silaturahmi harus tetap terjaga. Sama juga biar kita tahu bahwa bisa jadi tahun depan lu loh yang diziarahi. Jadi Ramadan tahun ini maksimalin dong. Jangan sampai nggak maksimal, bisa jadi Ramadan terakhir lu gitu. Kalau tadi saya lagi inget nih Bib, teman-temannya mereka bertiga Bib. Pertama ada temannya mereka bilang Habib, yang pertama agak janggal nih, Habib dari Bali. Habib dari Bali. Agak janggal nggak tuh? Ya memang walaupun ada ya. Habib Bali 2 kata lucu. Iya, Habib Bali yang satu. Yang kedua, Habib Bali. Yang kedua Bib katanya gua Habib, gua nggak perlu haji umroh. Coba tolong Habib jelasin. Karena Habib nggak perlu haji umroh. Apa benar begitu? Dia berkata seperti itu? Benar? Betul. Iya sama aja sih, semua manusia masa sama di hadapan Allah. Nggak ada orang yang dibedakan karena kuantitasnya itu kayak, karena ini keturunan itu sama aja. Yang bedain mah kualitasnya aja. Kayaknya Habib haji umroh udah berapa kali? Gua haji, gua bukan cuman haji, gua akan jadi petugas haji. Petugas haji? Gua jadi petugas. Apa itu petugas apa? Jujur, di petugas haji ya, jadi yang ngurusin jamaah haji. Ribet ya? Pernah lewat depan kamar hotel jamaah, gue lewat. Gue tugasnya tuh sebenarnya MCH, Media Center Haji, tapi bagian kontrol. Jadi gak ada urusan sama jamaah. Cuma gue pernah masuk ke hotel jamaah karena emang kalau udah di sana niatnya bantu orang. Nah lo kan pada mau umroh nih, niatnya di sana jangan jadi tamu Allah yang minta dilayani, naikin tingkat jadi kekasih Allah, ngelayanin orang yang butuh nanti siapapun. Karena ada sahabat Nabi Uwais Al-Qarni menjadi sangat mulia, disebutnya manusia langit bukan manusia bumi, karena gendongin ibunya sendiri ketika naik haji. Bayangin lu kalau bantuin lansia yang bukan bapak bukan ibu lu kan, lebih keren dari yang dilakukan Uwais Al-Qarni. Dari Yaman loh gitu. Dari Yaman. Jadi gue lewat depan hotel, ada bapak-bapak. Nak, wah dipanggil. Gue gak nengok dong, gak dipanggil Habib. Gak gue. Iya kenapa? Saya pengen ketemu Allah. Oh yaudah Pak, mau saya anterin Pak. Maksudnya naik kursi roda. Bukan, tapi saya belum bisa ketemu Allah. Lah kenapa? Tubuh saya najis. Bapak mau kencing? Bukan ternyata. Mohon maaf. Udah buang air besar banyak di belakang. Udah terpaksa kita cebokin. Apa sih gitu itu? Iya. Petugas haji tuh. Gua petugas haji tuh di waktu zaman gua kira sampai sekarang itu persentasenya masih 41. Satu petugas ngurusin 40 jamaah di Indonesia. Satu petugas ngurusin 40 jamaah? Padahal gua pernah ketemu tendanya orang-orang Korea tuh. Kalau Korea 3:1, 3 petugas 1 jamaah untuk lansia. Kita 40:1. Satu orang petugasnya 3 Bib. Iya. Kalau di sana juga itu Korea. Kalau di Korea kan bagus banget emang. Ya karena ini juga sih dikit kan orang Islam. Wajah katanya di Mekah mau sering nongkrong di rumahnya Abu Lahab katanya Bib. Di mana itu Bib sekarang di posisinya? Ini satu circle dia. Enggak. Kita kemarin ngomong apa Abu Jahal apa Abu Lahab? Iya, rumahnya jadi toilet kan. Iya, jadi toilet. Dia buka gini, I'm home. Mudik. Where are you, mami? Tapi yang gini, saya sih berani bertaruh nih, Bib. Pas ziarah ke makam Nabi, mewek pasti semuanya, Bib. Yakin saya 100%. Karena belum pernah semua nih kan. Ngeliat Ka'bah masih 50-50, tapi kalau ziarah ke makam Nabi pasti semuanya. Pasti ke sana ntar. Ada. Pasti. Ziarah ke makam Nabi. Lu di belakang gua aja. Tapi jujur gue dapet. Masa lu yang nalangin. Kan kita juga mau situ, nggak perlu di belakang gue. Tapi jujur gue ada note buat kita bertiga dari betul. Habib. Momen cukup krusial ialah momen di saat kita melihat Ka'bah, dan itu harus khusyuk. Baiknya kita jangan bertiga karena berpotensi bercanda sendiri aja.
Dari Habib langsung tanya. Pemencar gitu. Nggak apa-apa. Nggak usah ngasar. Enggak kan di situ aja. Cuma jangan Maksudnya berseberangan. jangan nempel. Jangan Jangan nempel di situ, di situ. Kayak bikin formasi dulu, bikin formasi. Iya, biar kita feel langsung. Kalau gue liatan gini, Ya tuh kan tidak aja di sini gitu. Maksudnya gini. kalau gue pada di depan, ngeliat Niko ke belakang gitu. Nah, itu udah cuy, buyar tuh gue. Bener gak Beb? Iya. Udah bisa aja. Karena kan ngelihat Ka'bah tuh, jadi Ka'bah tuh punya 120 keberkahan. Kalau lu tawaf dapat 60, kalau lu sholat ngadep Ka'bah langsung 40, kalau lu ngelihat doang dapat 20 keberkahan. Sayang-sayang kan. Maksudnya Menimpulin. ini juga maksud gua gini, gua pertama kali ngelihat Ka'bah dengan yang kedua, ketiga, keempat itu beda. Jadi sayang nih first impressionnya tuh dimaksimalin. Iya, kusuin aja ya. Iya. Sono lu. Lu sono lu. Lu. Di sana juga. Gue yang sebelah pintu 2 ya. Ih, Marlock sih. Akam sih. Ya nonton GBK pintu. Gue masuk ke pintu dekat tangga ya. Ketemu di situ. Enggak cuy. Lewatin yang burung-burung ya. Di trip inilah 100% gue sekamar sama lu. Di Iya trip kan? ini. Di Iya. trip Semua. ini. Semua bareng. Bareng biasanya. Malah ada satu tambahan biasanya kan sekamar 4. Iya, bareng. Biasa berempat pasti, berempat tuh. Ya bareng Bi. Tenang. Lo gimana minta sholat dulu? Iya. Lu mau? Enggak, gue turun. Sholat di itu. Enggak kenapa emang kalau imamnya dia. Enggak, mendingan turun aja. Gue juga sama sama lu. Emang turun semua mendingan mumpung di situ. Iya, mumpung di situ benar. Bener. Juga. Enggak sholat di kamar. Pintu 2. Pintu 2. Nah, Gitu kan. tapi sholat jenazah gimana rukuknya tuh? Susah. Hampir tiap sholat ada sholat jenazah. Sulit yang mau di sana. percaya sih, sulit. Hampir setiap sholat pasti. tapi ada cerita katanya di kampung gue pernah ada sholat jenazah. Kan biasanya yang imamin tuh kalau orang tua anaknya gitu. Iya. Terus anaknya kayak gitulah. Dia pakai ruku, pakai sujud. Terus ditanya, lu mana ada sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud? Kata dia, soalnya gue tahu bahwa gue banyak dosanya. Jadi harus tambahin ruku, tambahin sujud gitu ya. Padahal ya karena salah aja gitu ya. Soalnya sebenarnya. Tenang, kita bisa. Insya Allah lah bisa. Bisa lah ya. Bisa. Ya. Bisa. Itu nyemangatin kita Mas Agar. Mewek pasti wajar dapat di Ada momen tuh ya Joy? Pasti mewek. Di mana? Part mana? Ya pas ngeliat Ka'bah sama yang paling kenceng tuh pasti pas ziarah Nabi. Jadi artinya kita dengar sampai saat ini gitu loh cerita tentang Nabi, akhlaknya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tuh ada ini, nggak fiktif, ini ada orangnya dimakamin di sini. Dan Gitu. bersama para sahabatnya. Itu kayak ada nyetrumnya loh, kalau ngawat tuh pasti ada setrumannya Bib, ya. Kayak ada berasa. Sebenarnya bentuknya gimana? Assalamualaikum ya Rasul. Pokoknya pasti bertiga gini. Tiga ya? Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar begini. Tapi lu gak bisa ngeliat. Nggak bisa Oh, ngeliat. lu liatnya cuma udah kayak gedung gitu. Adalah bolongan-bolongan dikitnya tuh lo Itu gua bisa nggak bisa tuh. deket, kan? Benar. Nggak bisa, apalagi kayak mereka bertiga kan itu biasanya kan yang udah tua atau yang jalur situnya ya, sampingnya. ada keterbatasan fisik. Betul. Yang jalur paling deket ke makam Nabi itu pun ada jarak kayak setengah meter gitu Oh, ke lubang. udah bangunan. Udah di dalam. Bangunan. Oh, Di dalam. kalau nggak Makamnya di dalam. Kalau nggak didalemin begitu orang bisa pada lompat kalau ke situ. Iya sih. Itu aja masih pada gitu kan orang Iya. kan. Kayak rumah gitu. Iya. Kayak rumah, jadi di rumah Oh, ini. kita nggak bisa dekat sama sekali. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya itu soal ziarah itu juga kan kalau di Takutnya. Arab Saudi pertama mereka takut lu berlebihan terhadap makam itu. Oh, polisinya lumayan galak tuh gitu-gitu ya. Iya, karena tradisinya kan beda dengan tradisi Islam di Iya, kita kan. iya. Kemudian yang kedua sih takut lu jadi ngalangin jalan. Iya. Oh, dari jauh doang gitu ya. Segimana jaraknya, Bib? Dari sini ke situ Kalau ada? yang terdekat setengah meter. Oh, terdekat 1 meter. Tapi tetap nggak kelihatan Tapi kalau makamnya kan. bukan ke makamnya ya setengah meter ke tembok terluarnya. Kan makamnya dikubahin. Ditinggiin gitu. Ya Bib ya? Iya. Ditandain gitu. Ada lah sela-sela lo bisa ngelihat, tapi kadang-kadang lu nggak bisa bertahan lama sama Didorong-dorong juga. pelukis rapi, lu udah suruh udah udah buruan gitu udah. Usul pas mau lewat makam balik badan.
jangan belakangin makam Nabi. Oh, jalan begini, jalan Iya, mundur. jalan mundur. Adab Oh tuh. gitu ya. Ya buat ini aja. Adab. Apa iya love language kita ke Nabi aja. Iya. Sama foto. Sampai hotel tuh, Bib. Mundur, Bib. Jangan masa sampai hotel. Kalau udah jauh boleh. Enggak itu kan setelah berapa ya? 7 meter tuh ada belokan udah. Oh, situ udah. Nah, udah. Masa sampai hotel tuh. Sama satu not. Apa? Kita foto depan Ka'bah kalau bisa jangan membelakangi juga. Jangan membelakangi Boleh di kalau caption gua. Pras Teguh. Oh, jadi gini. Ya, jadi kayak Iya kayak agak nyamping ya. Iya, pokoknya nyamping aja. Ini nengok ke belakang gini. Gitu. Iya. Paling boleh. gitu, Beb, ya. Iya, boleh. Kalau baju dibalik, Tuh kan. Kayak itu kan konten-konten yang pakai hoodie. Dia ngadepnya ke sini tapi hoodie-nya boleh ngadep ke sini gitu, kan. Dia boleh kayak gitu. Gak boleh. Ya, Bu. Ini kan kancing sini nih, kita belakang. Nggak boleh. Pakaian ihram ada kancing. Oh iya dia mandi juga, ada juga. Apa? Pakaian ihram nggak boleh jahit, nggak boleh kancing. Oh, coy. Apa, Be? Lu mau jahil tadi, udah gatel malah. Enggak Pakai drum tuh gak ada jahitan, coy. Memang. Cuma kain doang. Pokoknya itu umum, jujur umum. Umum. Aduh, bukan knowledge ya. Umum kok itu, Bib. Ntar lu nggak pakai kancut lu cuy. Iya emang. Kan yang cuma sehelai kain itu doang. Goler lu. Kita. Tuh dari situ aja udah kebayang kan. Udah pasti. Apalagi kalau misalkan kita langsung Mekah. lecet ya. kayak wancoy, lecet. 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 Gua aja lecet. Lu request kain ihram yang lebih gede, bilang sama itu, jangan yang umum nanti disamain sama orang ya Bib ya. Gua Karena saat badannya itu besar. udah begini jalannya deh. Agak ngangkang gitu. Lecetnya bagian mana? Selangkangan? Paha? Iya, selangkangan dalam kan. Oh, Ngegesek. Iya, gesek gitu. Karena lu kan nggak pakai celana dalam. Kalau ngengkang dikit boleh? Nggak apa-apa. Biar nggak gesek. Iya, kayak Ronaldo lu. Ronaldo. Iya, coy. Emang kalau gemuk, paha ke paha, coy. Ketemu. Iya, ketemu. Iya, ke paha, paha. Pokoknya kalau di pose begini, tawan tuh lagi nempel dah. Iya. Iya. Oh, iya. Berapa lama sih pakai hitan? Pas prosesnya Masih aja badannya dari- dia. 3 jam ya. 3 jam Tiga, ya. 4 jam. kurang lebih. Satu kali umroh tuh 3 kalau cepet sampai 5 jam. Tawaf tuh 10 kilo, coy. Hah? 10 kilo. Tawaf. Tergantung lingkarnya sih. Tahu baru tadi aja diingetin banget. 9. Iya, tergantung Kan penting lingkarnya. ngindarin. Kalau lu yang paling luar otomatis lebih jauh. Tapi yang justru yang paling berat menurut gua sa'inya sih. Kalau tawafnya yang berasa pendek aja. Sa'inya itu yang bolak-balik itu. Oh. Safa Marwah. Iya. Itu kalau gua justru capeknya di sana. Mungkin karena udah tawaf juga ya, habis tawaf ya. Pakai sendal, sepatu running boleh nggak sih? Pakai sepatu Running itu. running nggak boleh. Oh, nggak boleh? Iya, karena kan ada jahitannya. Oh. Sendal nggak boleh? Kacamata aja dipertanyakan masih aman masih ya, ada. Kalau sendal aman. Sendal aman? Aman. Sendal masih aman. Sendal jepit. Gua aja Bib, Sendal. jujur pertama kali Bib. Pas kan capek tuh kan Kalau kita sendal dari jepit nggak ada. dari Dubai juga kan kita udah ngambil mikotnya di atas pesawat kan. Pas sampai tawaf sa'i ya jujur iman sahabat Nabi lah. Sa'i baru 2 garis kita mau berhenti mau stop Bib. Iya. Saking nggak kuatnya. Kenapa lu? Ya, nggak Boleh kuat. tapi kan. Gua pribadi cuma lama-lama Istirahat. inget perjuangannya Siti Hajar udah kayak udah nggak kuat Bib badan Bib. Wah, udah gue terusin besok aja udah apa kepikiran begitu tuh. Udah saya nggak kuat tapi lihat inget Siti Hajar kan, perjuangannya bolak-balik bawa anak lagi. 7 kali itu kan kita kan ini ya prosesi Ngikutin. napak tilasnya Siti Hajar sama Nabi Ismail 7 kali itu. Oh iya jadi semangat lagi ya makanya buat persiapan fisiknya perlu juga BP minimal. Betul. Kan kita kan di Jakarta jarang jalan kaki. Kemana-mana naik kendaraan. Maksudnya biar nggak kaget di sana gitu loh. Betis gitu segala Mulai macam. dari sekarang gitu. Kalau Bang Ocel mah jangan raguin dia mau olahraga mulu. Enggak pakai sepatu, sepatu apaan? Nggak boleh pakai sepatu. Belum ke sepatu. Ceker? Nyeker. Oh, nyeker gitu? Nyeker. Kan ubinnya dingin, Pak, marmer dia. Oh, ini marmer. Ada teknologinya juga Teknologinya yang bikin dia. nggak panas. Oh. Jadi tetap dingin. Oh, sama sekali nggak boleh pakai alas? Enggak. Ya boleh kalau pakai sendal. Tapi kalau apa? Kalau gua ya, gua Mekah Madinah nggak pakai sendal, nggak pakai alas. Soalnya itu Imam Malik ngajarin bahwa dengan lu nggak pakai alas, siapa tahu lu ngenapak di bekasnya Nabi Muhammad sehingga ada keberkahannya. Terus sebagai simbol bahwa lu menghormati Nabi Muhammad. Makanya Imam Malik kalau udah masuk Madinah turun dari ondanya.
sebagai penghormatan ke Nabi Muhammad. Kita praktekin, Bib. Jujur kapalan. Kapalan, pasti pulang-pulang kapalan seminggu, 2 minggu. Nggak apa-apa, Pak. Sampai pernah di tempat tukang belanja di luar, ada di tempat jamaah. Kasihan nih Pak Ustadznya nggak punya sendal. Iya, gue selalu Tapi digituin. kata tukang dagangnya, wah kamu nggak paham ini orang bener dia nih. Kayak Imam Malik katanya tukang dagang aja pada tahu dia begitu. Aku Bukan, biar kalau biar gitu. disangka Imam Malik. Nanti dulu disemangatin. Bukan You can disangka do it, Imam kata Malik, Habib. maksudnya lu Habib bilang sering. Imam Malik. Habib 5 kali umroh setahun. Habib. Kami menolong Gidof ya. Iya, Nurmagomedov tuh sering banget. Karim Benzema. Iya. Let's go for. Yes, of course. Berarti sendalnya taruh tas dulu gitu. Tasnya aku mau dibawa ya? Tas boleh. Tas boleh, tapi yang kain biasa ya? Iya, ada tasnya tuh. Tas Gue aja khusus. pernah punya video pas haji. Ada orang gendong tas, ibu-ibu kanan kiri gandengan tangan. Yang satu tasnya Barca, yang satunya Madrid. Pernah gue share tuh. Serius. Pernah gue share tuh. Gandengan tangan. Iya, kata Pasti gue banyak di tuh sini mau ngeliat bersatu aneh-aneh. nih. Di sini bersatu. Dalam tas itu tuh ada apa aja? Di dalam tas. Iya. Biasanya makanan, minuman, Sendal. Sama yang pasti sendal, HP. kita selipin promo. Bisa jadi ada ini, Bib. Iya, karena tablet kunyah antasida ini harus selalu kita selipin. Betul. Kita nggak tahu kan, enggak kapan datangnya mah. Karena sakit mah bisa nyelip kapan aja, pro masih nyelip di mana aja. Iya, ini bisa netralin asam lambung. Abis kunyahin kan langsung mungkin mah kita kan Mungkin kah? ya mungkin yang lah. gini-gini nih. Emang ada? Ya, yang gini-gini nih. Mungkin mah. Ya, yang gini-gini nih. Nah, Lu anaknya nggak promah banget sih, nih. Oh, jangan dulu, mungkin jangan dulu. Mungkin mah sakit mahmu kamu lagi. Mungkin kamu sering menunda minum proma. Harus kau jaga. Komandan Andre sih. Oh iya benar-benar. Tahu lu. Bukan aprom lu. Anak Roma. Tapi emang legend banget ya. Gue denger itu aja langsung kayak, wih Ramadan sih. Iya. Ya enggak? Iya. Gue denger tuh kayak di radio zaman dulu. Kayak Ide baru nih. Berbuka puasa. Ya enggak? Kumpul-kumpul bersama teman-teman. Sebelum taraweh. Oke. Iya, sebelum taraweh. Pas lebaran juga kumpul-kumpul semuanya. Itu momen salah satu yang kita nggak bisa apa ya? Hindarin. Bukan hindarin. nggak bisa Maksudnya- create. Nggak bisa create. Kita nggak bisa nge-create momen Iya. kayak lebaran ya. Oh iya. Iya. Itu rasanya beda tuh, Bib. Ngumpul keluarga. Beda. Biasa sama lebaran beda tuh. Beda. Iya. Ngumpul keluarga kalau lebaran tuh kayak spesial banget. Iya, sedih-sedihnya. Iya. Walaupun kadang susah jangka waktunya panjang ya. Iya. Sore udah Cabut. berjamur nih udah kayak Bener. Iya. Tapi gue kangen gini. Pagi kita pakai ginian nih. Jam 12 sudah kos kutang. coba jadwalnya. Iya. Kan Saat Id. salat Id. Salat. Malam dulu takbir. 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 Terus lu biasanya tidur nggak? Tidur malam tapi jam 2 gitu. Gua nggak udah. Biasanya bablas tuh sampai sholat. Oh, begadang? Iya. Ya kayak mau tidur lah. Ntar aja deh. Iya. Baru. Tapi jam 5, mata udah mulai merah tuh kayak Iya. wah, ngantuk nih tapi jangan deh, jangan. Soalnya kalau tidur Iya. dikit bangun lagi makin Nggak enak. nggak enak. Makin berat. Ya, amalannya Sayyidina Ali. Itu. Begadang. 1 Syawal ya, Bib ya. Malam 1 Syawal ngidupin tuh salah satunya. Gitu. Malam berkah itu. Gua sih nggak ngidupin ya. Abis sholat Id makan. Gua Makan. biasanya habis sholat Id, Ah, kemudian ziarah kubur dulu, oke. kemudian makan, terus sonjo-sonjo, muter-muter, Iya. silaturahmi, kayak yang lebih tua, kalau ada orang tua masih ke orang tuanya orang tua, Iya. kemudian udah praktis setelah itu kelar deh, Udah tidur aja siang tuh. tidur. Iya. Sampai Bener-bener. malam biasanya muter-muter yang makin kecil, kayak Iya. keluarga gue sendiri, kayak gue sama bini gue muter. Iya. Besoknya baru tuh 3 hari ke depan seru gue.
Serunya apa? Ada namanya Iwat. Iwat tuh kayak satu kampung kurang lebih 2.000 orang masuk ke rumah orang sekampung satu persatu. Oh ya? Selama 3 hari 500 rumah. Hah? Sehari 150 rumah. Tradisi di mana itu, Bib? Di Bondowoso. Oh ya? Ya, jadi masuk, ini 1.000-2.000 orang nih masuk sambil baca sholawat, kemudian di dalam duduk bacain doa untuk yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, kemudian makan-makan, kemudian ganti ke rumah lain. Satu rumah 5 menit, mulai jam 6 pagi, kelar jam 4 sore. Setiap hari 3 hari. Setiap rumah ada makanan, ada minuman. Kita makan. Udah. Oh, itu tradisi tiap tahun ada? Jujur, kemarin gua ngobrol sama Dokter Gia. Ramadan IGD cenderung sepi. Lebaran rame berkali-kali lipat. Serius tuh, kata Dokter Gia tuh. Makanan nih, Soalnya kan sholat puasa tuh kan sehat kan. Puasa tuh kan sehat. Nah jadi pas puasa tuh kan sehat. Jadi IGD sepi kata dia. Dia bertahun-tahun dia kan kepala IGD. Bertahun-tahun katanya. Kalau pokoknya kalau Ramadan sepi. Nah pas Lebaran, naik tuh kan. Kita kan makan, minum, semua masuk tuh. Iya. Makan kok hari H kolesterol segala macam tidak ajar-ajarin tuh Bibe. Betul. Iya, Ini nggak juga kan berhenti. Lebaran tetep nih. Iya udah. Soalnya kan bukan cuman karena perut kosong kan Iya, tuh kan. iya. Kadang makanan kalau Kebanyakan. yang nggak kebanyakan atau yang nggak kita biasa makan kayak Iya. santan-santan tuh. Iya. Oh, berarti di Kampung Habib berarti puasa Syawalnya ditarik nanti after acara itu, Bib. Pada acara Iya, itu. pada acara itu. Biasanya. Biasanya tuh kalau orang Madura masih sampai sampai hari ke-7. Gitu. Lebaran ketupat. Habis itu baru ya. Habis itu baru. Puasa Syawal adalah yang berjumlah berapa? Kok? Benar. Kita jadi dilempar. Gue mau ini, Iya, tapi oke. nggak takut Kasih ini, aja kasih ya. aja. Benar. Nggak tahu loh. 6. Kasih dong pertanyaan yang levelnya sama ke Gopal. Oke, gue ya. Iya. Di Lebaran keberapa puasa Syawal sudah bisa dilakukan? Puasa Syawal. Pertama. Ketiga. No, kedua udah bisa. Oh, kedua. Pertama kan nggak boleh. Pertama nggak Oh iya. Lu tahu Idul Fitri nggak artinya? Hari suci. Kembali ke Fitri. Kembalinya benar ke Fitri betul ya. Tapi yang lebih dasar lagi sebenarnya Fitri itu futur, kembali makan. Jadi Fitri itu waktu momennya kembali makan. Makan lagi nih Makan siang-siang lagi. itu. Iya. Hari kedua boleh puasa. Gitu. Syawal. Bahkan jangankan itu, lo dari 15 Ramadan itu menurut para ulama sebaiknya udah gak puasa. Nggak dari 15 Ramadan, 15 Sa'ban ke Ramadan. Kecuali untuk bayar utang atau kalau lo emang udah biasa puasa kayak puasa Senin Kemis. Karena biar persiapan fisik menuju Ramadan. Iya. Kita nanti Masya Allah bulan Syawal di Tanah Suci. Oh iya. Betul nggak? Benar. Iya coy. My roommate. Ya ada dia lagi. Apa? Tenang. Ada dia. Iya. Apa ya? Botakin nggak, coy? Tahu lu. Belum tahu gua. Kalau pertama biasanya botak. Minimal 3 lembar rambut. Sampai botak sih. Wih. Harus botak ya. Iya. Kayaknya biar Abdul ya. Iya. Lu botak nggak? Ya, Gak daily. Botak. Botak lu coy. Iya. Botak ya. Ayo dong. Bikin dulu lagi keren tahu. Licin. Kepala gue bagus. Kepala gue kalau botak bagus. Mau nggak coy botak coy? Ayo dong. Tapi sisi yang tengah coy. Ronaldo jangan dulu dong. Iya Ronaldo ya. Ronaldo Ronaldo Brazil. harus habis katanya. Nah, tengahnya gini, cepak Golkar. Nah, bomberingin. Bomberingin gimana? Hah? Cepak nomor. Temen gue cepak pan. Gimana dulu loh? Biru waktu kecil.
Enggak, di logo PAN. Oh, Panahnya dibentuk. logo PAN. Dibentuk. 20.000. 20 juta 20.000. 10.000. perak. Iya, di kampung dulu. Oh dikasih 20.000 buat Iya. cepak. Zaman dulu yang partai banyak tuh yang 48 partai awal, gitu. awal, Iya, yang awal partai banyak. Iya, yang dulu salah satu konsep kampanyenya posko-posko tuh, bikin Ya. posko-posko, terus naik motor kemana-mana. Nah itu ada yang bayarin dari PAN, mau nggak lu, pala lu. Tapi yang bayarin sebenarnya tukang cukurnya dititipin duit sama orang PAN. Oh. Kalau ada nih yang mau pakai ini seminggu sampai pemilu. Tapi kalau Jumat dimarahin sama imam masjid, kayaknya dicukur di masjid, dikerok di masjid. Lu aneh-aneh lu katanya. Disuruh ya lu ya. Belum masuk padahal ya belum masuk.